Yos, akhirnya Boruto 2 Blue Vortex chapter 20 benar-benar mengesankan. Manggekyo Sharingan Uchiha Saradaso. Chapter ini bab 20 benar-benar bikin geger tuh. Banyak kejadian besar, tapi yang paling mencolok memang Sarada akhirnya ngebangkitin kembali Mangekyo Sharingannya itu. Yang lebih mengesankan kekuatannya mirip Kamui Obito loh. Luar biasa. Ini bisa menciptakan semacam lubang hitam untuk menyerap serangan dari Ryu Egojubi. Pertarungan makin kacau balau. Mitsuki dan Araya ditangkap. Yudo kemungkinan tertusuk dan satu-satunya cara yang masih bebas cuma Sarada. Emosi itu berperan besar dalam kekuatan Uchiha ini. Aktivasi Manggekyo-nya kali ini dipicu oleh perasaannya terhadap Boruto dan konfliknya dengan Sumire. Banyak yang berspekulasi Kakashi bakalan jadi mentornya mengingat tekniknya mirip dengan kamu itu. Di sisi lain Konohamaru bertarung sengit melawan Matsuri. Emosi yang menguasai lawannya, ia melancarkan double giant Rasengan yang mengingatkan pada era Shippuden dahulu. Tapi konflik ini jauh dari kata selesai. Bahwa chapter 20 benar-benar mengesankan. Mangekyo yang bangkit itu menciptakan portal di tengah pertarungan. Babak baru klan Uchiha telah dimulai dan itulah yang menarik dari chapter ini. Babak baru klan Uchiha telah dimulai. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Selain dari RTP Mediati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa pula subscribe 3 channel kita yang lainnya. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction nih, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga, shonen dan manhwa lainnya. Kita tunggu kalian juga untuk muncul di sana. Oke, let's go, kita masuk ke pembahasannya. Gini. Kalian pasti akan terkesan melihat full jalan cerita Boruto 2 Blue Vortex chapter 20 nanti jika sudah resmi rilisnya ya teman-teman, dalam gambaran yang sudah lengkap. Tapi di sini sebelum masuk ke jalan cerita breakdownnya, ada poin-poin besar yang viral sekarang ini. Salah satunya adalah Manggekyo Sharingan dari si Sarada itu sendiri. Nah, pertama di sini poinnya Sarada mengaktifkan Mangekyo Sharingan lagi. Sarada akhirnya mengaktifkan kembali Mangekyo Sharingan setelah sekian lama loh. Kekuatannya itu mirip dengan Kamui milik Obito yang hampir menciptakan semacam lubang hitam untuk menyerap serangan pasir Ryu. Kedua, situasi pertarungan kritis. Mitsuki Araya tertangkap, dijadikan sandera oleh Ryu. Sementara Yudo kemungkinan tertusuk itu. Sarada menjadi satu-satunya yang masih bebas dan harus mencari cara menyelamatkan situasi. Ketiga, faktor emosi dalam kekuatan Sarada sendiri. Aktivasi ulang Mangekyo Sharingan itu akan terbilang menarik. Keempat, kemungkinan Kakashi memang jadi mentor Sarada karena tekniknya mirip dengan kamu ya teman-teman. Kelima, konflik Konohamaru Matsuri ini masih berlanjut dan potensi Susanoo serta Mangekyo Eternal itu akan menjadi daya tarik tersendiri pada poin kelimanya di chapter-chapter mendatang. Menarik kan? Buat chapter ini memang penuh plot twist nakama dan kita juga udah menantikan cukup lama ya. Mangekyo Sharingan itu akan muncul lagi setelah era-era sebelumnya. Apalagi ketika omnipotent terjadi, Mangekyo Sharingan itu adalah salah satu efektivitas nyata dia tidak terkena genjutsu besar tersebut. Nah, chapter 20 Boruto 2 Blue Vortex membawa kejutan besar yang mengguncang segalanya. Banyak hal terjadi dalam pertarungan sengit ini. Semuanya semakin rumit. Kekuatan baru yang mengejutkan hingga konfrontasi yang hampir berujung kematian. Semuanya menjadi titik balik yang tak terduga kan. Di awal bab nakama, halaman berwarna menampilkan sosok Konohamaru. Meski belum jelas apa makna gambar itu, yang pasti keadaannya di sini bukan tanpa alasan. Situasi pun semakin panas ketika sosok Ryu, anak angkat Gaara yang memiliki kekuatan luar biasa sendiri dari Shinji itu mulai menunjukkan dominasi pertempuran. Nah, itu terjadi sekuat tenaga ngelawannya ya, namun hasilnya sungguh mencengangkan. Kekuatan Ryu begitu dahsyat hingga bahkan Mitsuki pun tak mampu menghadapinya. Araya yang juga berusaha ngebantu ikut terhempas oleh kekuatan Ryu. Pertarungan berlangsung dengan sangat sengit. Dari banyak petarung di medan pertempuran itu hanya segelintir yang masih mampu bertahan. Situasi makin genting ketika Sarada menyaksikan sendiri bagaimana sahabat-sahabatnya berada dalam bahaya besar. Keputusannya mulai merayapi benaknya tersebut. Kebingungan melanda dan tak tahu harus melakukan seperti apa. Sementara itu Konohamaru berada dalam kondisi kritis sekarang ini, hampir tewas di tangan Matsuri yang tampak mengalami pergolakan emosional aneh tuh. Air mata malah mengalir di wajahnya seakan-akan ada sesuatu yang bertentangan dalam dirinya. Konohamaru tak tinggal diam tersebut. Dengan kekuatan penuh sebuah serangan ganda itu dilancarkan. Dua rasengan besar yang menghantam Matsuri dengan kekuatan luar biasa. Serangan itu mengingatkan pada teknik yang pernah dilakukan di era Shippuden. Rasengan biasa berkembang menjadi Odama Rasengan. Ini menjadi
menjadi rasengan kembar versi lebih dahsyat lagi nakama. Sebelumnya tak pernah terlihat ya Konohamaru menggunakan teknik seperti ini. Ini menandakan satu hal, perkembangan kini berada di level yang mendekati Naruto di era Shippuden. Tapi lebih menarik lagi adalah bagaimana dengan Jura sendiri. Salah satu karakter yang tampaknya mengetahui tentang Matsuri itu menyadari ada sesuatu yang salah. Ada kemungkinan bahwa perasaan Matsuri yang miliki selama ini justru menjadi bumerang baginya, dan itu akan menyebabkan dirinya kehilangan kendalian. Jika benar nakama, maka ini akan menjadi bukti nyata bahwa cinta dan emosi bisa menjadi senjata sekaligus kutukan. Ini bisa menjadi pelajaran pahit yang akan digunakan oleh Jura untuk membuktikan teorinya kepada orang-orang bahwa cinta bisa menghancurkan kan. Ada kemungkinan Matsuri akan kehilangan kendali sepenuhnya dan dihancurkan oleh emosinya sendiri. Jika itu terjadi, maka ini akan menjadi momen yang mengerikan bagi semua orang. Itulah kebenaran pastinya. Namun kembali ke pertarungan utama nih di chapter ini, sesuatu luar biasa terjadi. Sarada yang sudah diambang keputusasaan itu akhirnya melihat sesuatu yang pernah dikatakan Sumire ketika dalam bahaya besar. Ada secara untuk keluar dari situasi ini, mengaktifkan Mangekyo Sharingan. Nah, saat itu pula tepat di tengah pertarungan, Mangekyo Sharingan itu milik Sarada akhirnya bangkit cuy. Mengesankan si plot twistnya. Semua orang pernah membayangkan seperti apa kekuatan sejati anak dari Uchiha Sasuke itu ya. Inilah saat melihatnya dalam aksi nyata di kisah Blue Vortex. Sarada yang selama ini menunjukkan potensi besar kini akhirnya melampaui batasannya sendiri. Matanya bersinar, kekuatan baru muncul dan sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi di hadapan semua orang. Lihatlah itu, Sarada menggunakan kekuatan barunya menciptakan sesuatu yang tampak seperti portal. Gerakan gebrakan yang langsung mengingatkan pada teknik Kamui milik Obito Uchiha. Benar-benar luar biasa. Apakah ini benar-benar Kamui atau hanya teknik yang sangat mirip? Masih kita nantikan ke depannya sih. Dia ngebuka celah di medan pertarungan seolah-olah sedang mengoyak ruang dan waktu itu sendiri. Arena pertempuran kini menjadi lubang yang muncul dari teknik misteriusnya. Kemungkinan besar ya sob, ini adalah upayanya untuk menyelamatkan Mitsuki dan Araya dari cengkraman Ryuego Jubi. Jika ini benar-benar seperti Kamui, maka Sarada bisa menggunakan teknik ini untuk menyerap objek ke dalam dimensi lain atau bahkan berpindah tempat dalam sekejap. Sementara itu Konohamaru berhasil menahan Matsuri dengan mengingat nasihat dari Shikamaru. Kepercayaan yang sudah ia bangun ditugaskan sebagai senjata utamanya, dan di saat yang tepat ia melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Teknik yang digunakan bukan sekedar rasengan biasa, melainkan double giant rasengan tadi. Itu sesuatu yang sangatlah mengesankan dan dijauh ke era sebelumnya. Pertarungan masih berlanjut dan belum selesai dari jauh kata itu. Saat Sarada mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya menggunakan kekuatan barunya, hanya dirinya yang masih berdiri di medan pertempuran. Yodo terluka parah setelah ditikam, sementara Mitsuki dan Araya masih menjadi sandera dari Ryuego Jubi. Itu akan membuktikan bahwa teori sebelumnya memang benar ya. Sarada mungkin saja mencoba menyelamatkan mereka dengan teknik-tekniknya, menciptakan celah dalam arena pertarungan untuk menarik mereka keluar. Nah, dari informasi yang didapat sejauh ini, portal yang dibuka Sarada sangat mirip dengan teknik yang pernah digunakan Boruto dan juga Kawaki. Portal ini seperti gerbang dimensi yang dapat membuka seorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun dalam skala yang lebih kecil. Jika benar demikian ya, maka ini adalah momen bersejarah bagi klan Uchiha itu sendiri so. Ya, itu akan sangat mengesankan sih. Satu pertanyaan besar masih menggantung, apakah ini benar-benar Kamui atau hanya teknik baru mirip-miripan dengan Kamui. Itu akan sangat dinantikan. Bisa jadi ini adalah bentuk evolusi dari teknik Kamui itu sendiri. Sebelumnya dipercaya bahwa setiap pengguna Mangekyo Sharingan memiliki teknik-teknik unik masing-masing. Namun teori ini mulai runtuh ketika Sasuke juga mampu menggunakan Amaterasu kan, seperti hanya kakaknya Itachi. Jika Sasuke bisa menggunakan teknik yang sama seperti Itachi, maka bisa aja teknik seperti Kamui juga bukan milik satu orang saja di masa ini. Mungkin di masa lalu ada Uchiha lain yang pernah menggunakan teknik serupa kan, hanya saja itu tak terdokumentasikan dengan cukup lengkap. Sama seperti teknik Minato, Flying Raiji-nya ada pada akhirnya bisa dikembangkan lebih jauh oleh Boruto sendiri, dan itu awalnya dari Tobirama loh. Dan inilah saatnya dalam dunia ninja itu menyaksikan versi baru dari Kamui, seorang Uchiha wanita pertama, sebuah evolusi dari teknik ruang dan waktu yang selama ini kita kenal. Karena emang betul ya nakama, di kisah Blue Vortex itu kemampuan portal dimensi sangat-sangat berguna, karena itu akan berkaitan erat dengan era bangsa Otsutsuki, dan Otsutsuki lumrah menggunakan portal dimensi kan. Itu sangat menarik untuk Sarada ke depannya. Apapun yang terjadi, itu Sarada bisa akan mencapai level baru dalam kekuatan maksimalnya. Wanita pertama yang kemungkinan bisa akan menjadi fenomenal di era Blue Vortex. Kalau mau disimpulkan ya, chapter Boruto Blue Vortex itu akan ngebawa perubahan besar, terutama untuk Sarada yang akhirnya
mengaktifkan kembali Mangekyo tersebut dengan kekuatan mirip Kame. Pertarungan makin intens dengan para Ego Jubi itu sendiri. Konohamaru menghadapi Matsuri itu sendiri dan Mitsuki telah menggunakan berbagai macam kemampuan Sage modenya. Awalnya itu mengesankan, tapi ternyata Ryu Ego Jubi masih bertahan dan orang yang memainkan peran besar di sini ternyata bukan Mitsuki tetapi adalah Sarada. Dia bangkit lagi menggunakan Mangekyo Sharingan yang udah lama kita nantikan tersebut. Wow, bukankah itu mengesankan pada akhirnya nanti. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah terbaru Boruto 2 Blue Vortex Mangekyo Sharingan Sarada bangkit. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika dan juga Shonen Odyssey. Nah, tolong ikutin, subscribe dan juga ramekan di sana, oke? Jadi ceritanya silakan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya tonton video ini sampai akhir and we'll be come back again.